Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Maulana, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang gangguan bahasa yang meliputi pengertian gangguan bahasa, jenis-jenis gangguan bahasa, penyebab gangguan bahasa, serta penanganan dan terapinya. Baik teman-teman semuanya, gangguan bahasa adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi. Kesulitan tersebut dapat berupa hambatan dalam memahami ucapan orang lain, berbicara, maupun menyampaikan pikiran dan perasaannya. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui bahasa, orang-orang dapat menyampaikan informasi, pendapat, ide, dan juga emosi kepada orang lain. Ketika seseorang mengalami gangguan bahasa, proses komunikasi menjadi terganggu. Kondisi ini dapat ditandai dengan kesulitan berbicara, keterlambatan berbicara, kesulitan memahami ucapan, maupun hambatan dalam membaca dan menulis. Gangguan bahasa dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Penyebabnya beragam, melalui gangguan pada otak dan saraf, gangguan pendengaran, hingga kurangnya stimulasi komunikasi dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, gangguan bahasa perlu dapat penanganan sejak dini agar kemampuan orang tersebut, kemampuan komunikasinya dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa jenis gangguan bahasa, yaitu gangguan bahasa ekspresif yang terjadi ketika seseorang dapat memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran atau gagasannya. Contohnya, seseorang kesulitan menemukan kata yang tepat, berbicara dengan kalimat yang pendek, lambat menjawab pertanyaannya, atau sulit menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya. Akibatnya, penderita sering merasa kurang percaya diri ketika berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada gangguan bahasa reseptif. Pada gangguan ini, kebalikan dari gangguan bahasa ekspresif. Pada kondisi ini juga, seseorang mengalami kesulitan memahami bahasa yang diterimanya. Contohnya, penderita sering merasa kebingungan ketika diberi instruksi, sulit memahami penjelasan, atau membutuhkan pengulangan secara informasi berkali-kali. Gangguan ini dapat memengaruhi proses belajar seseorang tersebut, serta kemampuan bersosialisasinya. Gangguan yang ketiga yaitu keterlambatan pengembangan bahasa. Keterlambatan pengembangan bahasa adalah kondisi ketika kemampuan bahasa seorang anak ini berkembang lebih lambat dibandingkan anak-anak pada seusianya. Gejala ini dapat berupa terlambat berbicara, memiliki kosakata yang terbatas, atau kesulitan menyusun kalimat. Jika tidak ditangani dengan baik pada gangguan ini, kondisinya dapat berdampak pada presentasi akademik seorang tersebut dan perkembangan sosial anak pada masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir yaitu ada afasia. Afasia adalah gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada otak ya teman-teman. Kondisi ini umumnya terjadi akibat stroke, gejala stroke, cedera kepala, atau gangguan saraf tertentu. Penderita afasia dapat mengalami kesulitan berbicara, memahami bahasa, membaca, maupun menulis. Oleh karena itu,
terapi bahasa secara rutin adalah solusi dan sangat diperlukan ya untuk membantu memulihkan kemampuan komunikasinya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dan penyebab gangguan bahasa. Tentunya ada gejala, pasti ada penyebabnya. Di antaranya itu gangguan bahasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik berasal dari dalam tubuh maupun dari lingkungan sekitarnya. Baik, di sini saya akan membahas faktor yang pertama, yaitu faktor biologis dan neurologis. Faktor ini berkaitan dengan kondisi otak, sistem saraf, dan pendengaran. Contohnya adalah cedera otak, stroke, gangguan saraf, atau gangguan pendengaran yang dapat menghambat kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan bahasanya. Faktor selanjutnya yaitu ada fisiologis. Faktor fisiologis ini berhubungan dengan organ-organ yang digunakan untuk berbicara, seperti halnya lidah, rahang, bibir, dan juga tenggorokan. Apabila organ-organ tersebut mengalami gangguan, seseorang dapat mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata dan kalimat-kalimat dengan jelas. Faktor selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan. Tentu faktor lingkungan ini memiliki pengaruh yang sangat besar, teman-teman, terhadap perkembangan bahasa, terutama pada anak-anak tersebut. Kurangnya interaksi dan komunikasi dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya, atau dengan teman-teman sebayanya, dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan bahasanya. Karena itu, lingkungan yang komunikatif sangat penting dalam mendukung perkembangan kemampuan bahasa anak tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis. Selain faktor fisik, kondisi psikologis juga dapat mempengaruhi kemampuan bahasa seseorang. Beberapa contohnya adalah trauma, stres, dan bahkan menimbulkan kurangnya percaya diri maupun autisme. Kondisi-kondisi tersebut dapat menghambat proses komunikasi dan interaksi sosial. Nah, selain kita membahas gangguan dan faktor-faktor penyebabnya, tentunya kita akan membahas juga tentang penanganan dan terapi gangguan bahasa tersendiri. Untuk membantu mengatasi gangguan bahasa, terdapat beberapa metode penanganan yang dapat dilakukan ya. Di antaranya terapi bicara, terapi oral motorik, terapi intonasi melodi, dan dukungan keluarga serta lingkungannya. Ya, terapi wicara. Terapi wicara ini merupakan terapi paling utama ya, yang bertujuan untuk melatih kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Melalui terapi ini, penderita dibantu untuk memperbaiki pengucapan, meningkatkan kemampuan bahasa, dan juga memperlancar komunikasi. Selanjutnya, terapi oral motorik. Pada terapi ini berfokus pada latihan otot-otot yang digunakan untuk berbicara, seperti halnya otot lidah, otot bibir, serta otot rahang. Serta rahang. Contoh latihan yang dilakukan antara lain yaitu meniup menggunakan sedotan, serta berbagai latihan gerakan mulut yang lainnya. Contohnya a, ba, ta, sa. Nah, itu juga dalam belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa yang seperti kita gunakan yaitu huruf alfabet. Di antaranya A, B, C, D, E, F, G, dan huruf vokal yang lainnya. Selanjutnya yaitu terapi intonasi melodi. Terapi ini memanfaatkan musik atau melodi sebagai media alat bantu ya untuk membantu penderita mengembangkan komunikasi, mengembangkan kemampuan bicara.
Metode ini sering digunakan pada penderita afasia karena musik dapat merangsang fungsi bahasa secara bertahap. Oke, dan yang terakhir yaitu dukungan keluarga dan lingkungan. Selain terapi-terapi yang tadi saya katakan, tentunya dukungan keluarga dan lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting. Keluarga dapat membantu dengan sering mengajak penderita berkomunikasi, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana yang nyaman untuk berinteraksi. Dan dengan dukungan tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mempercepat perkembangan kemampuan komunikasi penderita. Dan faktor lingkungannya yaitu tempat untuk bersosialisasi dan berkomunikasi serta berinteraksi sesama teman yang seusianya, teman yang sebaya dengan teman yang seumurannya untuk berdialog, berkomunikasi. Sebagai penutup, yaitu gangguan bahasa merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami kemampuan berbicara, dalam memahami maupun menggunakan bahasa. Gangguan ini memiliki berbagai jenis dan penyebab sehingga memerlukan penanganan yang sesuai dengan terapi atau latihan-latihan yang lainnya. Tentunya yang tepat serta mendukung dari keluarga maupun lingkungannya. Kemampuan komunikasi penderita dapat berkembang dengan lebih baik dengan latihan-latihan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Syukron ala husti intimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.